Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi barengan saya, Nindya Alfionita Ariska, di segmen Study with Nindi. Di video kali ini, kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Yang pertama kita bahas adalah pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti suatu aturan tertentu. Nah, bisa kita mulai dari contoh-contoh pola bilangan yang sederhana seperti di soal nomor 1. Di sini ada bilangan 3, 7, 11, dan 15. Teman-teman bisa meramalkan berapa sih isi yang tepat untuk melanjutkan pola bilangan ini. Ada 3 tempat yang masih kosong. Kalau dilihat dari 3 ke 7, kita ganti dulu spidolnya. Ya, dari 3 ke 7, dia ini bertambah berapa ya? Bertambah 4. Lalu dari 7 ke 11 bertambah 4 lagi. Dari 11 ke 15 bertambah 4 lagi. Berarti bilangan yang tepat untuk melanjutkan titik-titik sini adalah 15 ditambah 4, yaitu 19, lalu ditambah 4 lagi yaitu 23, kemudian kita tambah 4 lagi, 27. Kita ke contoh yang nomor 2. Coba diperhatikan dulu angkanya. Ada 1, 3, 6, 10, 15, titik. Kita ramalkan dari 1 ke 3 itu bertambah berapa ya? 1 ke 3 ini bertambah 2. Kalau dari 3 ke 6 bertambah 3. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Dari 10 ke 15 bertambah 5. Oh, berarti pertambahannya pun selalu bertambah 1. Berarti selanjutnya kita harus menambahkan 6. 15 ditambah 6, 21. Lalu selanjutnya kita tambah 7 ya. 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah, selanjutnya ditambah 8. Maka jadi 36. Nah, kita lihat bahwa pola bilangan itu tidak selalu seperti contoh nomor 1 yang penjumlahannya atau pertambahannya atau selisihnya itu selalu sama. Bisa saja yang dikatakan pola bilangan itu penjumlahan atau selisih di bawah sini bisa saja berbeda sesuai dengan pola tertentu juga. Kita lihat yang pertama ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dan seterusnya. Nomor 2 ini dikatakan pola bilangan bertingkat karena selisihnya selalu bertingkat. Gitu. Kalau kita lihat contoh yang nomor 3, ada 5, 10, 20, 40. Kira-kira diapakan ya? Dari 5, kenapa sebelahnya bisa 10? Lalu kenapa bisa sebelahnya 20, seterusnya 40?
Nah, dari 5 ke 10 ternyata bukan ditambah, bukan dikurang, tapi dia dikali 2. Nah, apakah dari 10 ke 20 juga dikalikan 2? Ya, ternyata dari 10 ke 20 sama dikalikan 2. Berarti polanya adalah dikalikan 2 ke angka selanjutnya. Selanjutnya, setelah 40 kita kalikan 2 menjadi 80. Kita kalikan 2 lagi menjadi 160. Dikalikan 2 lagi menjadi 320. Kita tadi sudah mengenal ada 3 contoh pola bilangan yang sederhana. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa dalam pola bilangan atau nanti kemudian dalam barisan bilangan, setiap angka ini kita sebutnya adalah namanya suku. Nah, dari mulai yang pertama ini dikatakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, yang dikatakan suku itu disebut lambangnya biasanya dengan huruf U. Suku ke-1 dilambangkan dengan U1. Satunya kecil di bawah kanan. Kemudian suku kedua U2. Suku ketiga U3 dan seterusnya. Selanjutnya, kita mulai mengenal jenis-jenis pola bilangan yang lain. Di sini yang pertama ada pola bilangan persegi. Kita gali lagi ingatan kita bahwa yang dikatakan persegi sifatnya adalah memiliki sisi-sisi yang ukurannya sama. Nah, kita lihat di sini di suku pertama atau di U1 ada 1 titik. Di U2 atau suku kedua, sisi yang bawah ada 2 titik, sisi yang vertikal juga memiliki 2 titik. Maka di sini terdapat 4 titik. Atau suatu saat mungkin teman-teman melihat pola yang bentuknya bukan dituliskan dengan titik, bukan digambarkan dengan titik, tapi bisa jadi teman-teman akan bertemu dengan soal yang bentuknya persegi-persegi kecil. Nah, anggap saja di sini di suku pertama terdapat 1 persegi kecil, di suku keduanya terdapat 4 persegi kecil, karena sisi horizontalnya terdapat 2, sisi vertikalnya juga terdapat 2. Lalu di suku ketiga terdapat 9 persegi kecil, didapat dari 3 yang horizontal dikalikan dengan 3 yang vertikal. Maka di sini terdapat 9 titik, atau mungkin nanti akan bertemu dengan yang berbentuk 9 persegi kecil. Lalu di sebelahnya, selanjutnya di suku keempat, terdapat 16 titik atau 16 persegi kecil, didapat dari 4 horizontal dan 4 vertikal, jadi 4 kali 4. Nah, tanpa digambar, nanti teman-teman akan bisa melanjutkan kira-kira. Nah, nanti teman-teman tanpa perlu menggambar lagi titik-titik atau persegi kecil, sudah bisa melanjutkan kira-kira berapa persegi kecil atau titik-titik yang pas untuk menempatkan di suku kelima. Lalu berapa persegi kecil atau titik-titik yang tepat untuk kita tempatkan di suku ke-6 dan seterusnya. Lalu yang kedua
ada pola bilangan persegi panjang. Sama seperti bilangan persegi, kita sesuaikan dengan sifatnya. Karena ini persegi panjang, maka sesuai dengan sifat persegi panjang, yaitu ukuran panjang dan lebarnya berbeda. Tapi di sini pertambahan atau penambahan sisi panjang dan lebarnya teratur sesuai dengan pola. Kita lihat suku pertama atau U1, dia memiliki dua titik atau dua satuan kecil. Ada 2 titik di sini. Sisi panjangnya ada 2 dan lebarnya hanya 1. Berarti 2 kali 1 yaitu ada 2. Nah, di suku kedua, sisi panjangnya bertambah 1 menjadi 3. Lalu lebarnya menambah 1 baris ke atas. Maka di suku kedua ini terdapat 6 titik kecil. Didapat dari 3 dikalikan 2 baris. Lalu di suku ketiga selanjutnya, sisi panjangnya bertambah 1 lagi. Bertambah jadi 4. Dan barisan ke atasnya pun bertambah 1 lagi, jadi ada 3 baris. Berarti jadi 4 dikalikan 3. 4 kali 3. Maka di suku ketiga ini terdapat 12 titik kecil. Karena bentuknya seperti persegi panjang dan penambahan titik ini mengikuti sifat persegi panjang. Pola bilangan yang ketiga, jenis yang ketiga, ada yang namanya pola bilangan Fibonacci. Nah, bentuknya seperti ini. Ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci ini unik karena didapat dengan cara menjumlahkan dengan suku yang sebelumnya. Kita lihat ya. Di sini ada 1, 1, selanjutnya 2. Nah, 2 di sini didapat dari menjumlahkan 1 dengan 1. 1 dengan 1 dijumlahkan menjadi 2. Lalu angka selanjutnya didapat dari 2 ditambah dengan 1. 2 tambah 1, 3. Selanjutnya 3 ditambah 2, jadi 5. Lalu 5 ditambah 3 menjadi 8. Maka suku selanjutnya didapat dari 8 ditambah 5, yaitu 13. Kemudian suku selanjutnya didapat dari 13 ditambah 8, yaitu 21. Dan suku selanjutnya lagi ditambah dari 21 ditambah 13, yaitu 34 dan seterusnya dengan cara yang sama. Itu yang dikatakan pola bilangan Fibonacci. Aturannya. Kemudian pola yang keempat ada yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini bentuknya juga unik. Bentuknya segitiga, dimulai dari puncaknya. Puncaknya dimulai dari angka 1. 1 ini dikatakan di barisan pertama bilangan segitiga Pascal. Lalu kita lanjutkan ke bawahnya. Ke kiri ditambah, ke kiri ditulis angka 1, kanannya ditulis angka 1 di bawahnya. Lalu barisan yang di bawahnya didapat dari menjumlahkan 1 dan 1 ini. 1 ditambah 1, 2. Sementara kiri dan kanannya ditulis lagi angka 1. Selanjutnya pun ke bawah sama.
kita tambahkan 1 dengan 2, lalu 2 dengan 1. Kita tulis di antara bawah ini. 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 1, 3. Kanan pinggir tulis angka 1, kiri pinggir angka 1. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4 baris bilangan segitiga Pascal. Lalu selanjutnya menjumlahkan 1 dengan 3, 3 dengan 3, 3 dengan 1. Kita jumlahkan 1 dengan 3, 4, 3 dengan 3, 6, 3 dengan 1, 4. Kanan pinggir angka 1, kiri pinggir angka 1. Begitupun seterusnya sampai bawah. Jadi kalau ada soal ditanyakan, sebutkan bilangan-bilangan yang terdapat pada pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke-4. Kita sudah tahu, ini barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat. Oh, berarti kita tinggal sebutkan bahwa di baris keempat pola bilangan segitiga Pascal terdapat 1, 3, 3, 1. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.